Pemirsa dan penggemar puisi dimanapun Anda berada, ada 15 orang yang akan membaca puisi pada malam hari ini. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Panut Mulyono, PhD, dan beliau saat ini adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Profesor Apoteker Agung Endro Nugroho, MSc, PhD. Beliau saat ini menjadi Dekan Fakultas Farmasi UGM. Kemudian yang ketiga, Dr. Andes Arif Nur Cahyo, MA, Psikolog, Komandan SK 4L UGM. Yang keempat adalah Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono, dan beliau saat ini adalah Dekan Fakultas Biologi UGM. Yang kelima, Dr. Darwito SH, STB Kaong. Berikutnya adalah Esti Noryani Kasam, Sarjana Sastra, Master of Art. Yang ketujuh, Profesor Dr. Gandes Retno Rahayu, PhD. Berikutnya adalah Heru Marwata. Berikutnya, Dr. Novi Indrastuti, Magister Humaniora. Berikutnya, Ons Untoro, Rumah Budaya Tembi, Bantul, Yogyakarta. Berikutnya, Sri Penny Alivia Habibah, SSMPD, dari Gerobokan. Berikutnya, Dr. Datuk Rajo Endah Roni Rukmito, Caniago. Kemudian Umi Kulsum, Sarjana Pendidikan, Wahyudi Jaya, SSMPD. Dan terakhir, Profesor Dr. Anda Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, PhD. Penggemar puisi dimanapun Anda berada, kita akan segera mulai dengan pembacaan puisi sesi yang pertama. Ada 5 pembaca yang akan tampil pada sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah Rektor UGM, Profesor Dr. Panut Mulyono. Bapak Rektor UGM akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Cinta Tak Bertepi, karya Nur Indrianti. Puisi ini bercerita tentang gugusan pulau Nusantara yang Mbak Untayan Permata. Ku alirkan namamu dalam darahku. Aku jaga martabatmu, karena cintaku tak bertepi. Begitulah kutipan puisi karya Ibu Panut Mulyono ini. Mari kita nikmati puisi seorang istri yang dibacakan oleh suaminya sendiri. Rektor UGM, Profesor Dr. Panut Mulyono. Cinta Tak Bertepi, karya Nur Indrianti. Gemerincing bambu runcing, membelah rona fajar menyingsing. Senyum mengembang, pagi merekah. Gemuruh pekek penuh semangat, merdeka. Langkah tegap memanggul asa, meramu rempah mendulang intan. Negeri elok penuh pesona, Indonesia
tanah pusaka, gugusan pulau panjang membentang, merangkai indahnya ragam budaya, menebar istiadat bangsa Nusantara bak untayan permata. Kualirkan namamu dalam darahku, meski hantam pitam terkam menimpamu. Aku bangga pesonamu, aku jaga martabatmu, karena cintaku tak bertepi. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan ke pembaca yang kedua pada sesi yang pertama. Sri Penny Alivia Habibah, SS, MPD. Dia adalah alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sekarang ia menjadi seorang pendidik dan sekaligus pegiat literasi di wilayah Gerobokan dan sekitarnya. Penny Alivia adalah aktivis seni teater, majelis sholawat, paduan suara, dan kegiatan seni pada umumnya. Puisinya telah terbit dalam beberapa antologi. Tahun lalu ia menerbitkan antologi puisi pribadinya, Perjalanan Diksi. Kesehariannya selain mengajar di MAN 1 Gerobokan, Penny aktif bergabung dalam wadah Forum Silaturahmi Penulis Gerobokan atau FSPG. Dalam gelar acara malam hari ini, Penny akan membaca karya pribadinya, Bulan Merah Putih. Tentu saja, judul puisi ini tidak lepas dari bulan Agustus dan suasana Agustusan. Sri Penny Alivia Habibah. Bulan Merah Putih. Agustus mengutus kepada seluruh anak negeri Agustus menitahkan rakyat Indonesia harus tetap merdeka. Agustus berkata, jangan sampai rakyat Indonesia terhalang untuk menyuarakan kata merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus berpesan agar kemerdekaan ini jangan hanya kenangan, jangan hanya euforia tahunan yang berakhir tanpa makna. Napaktilah sejarah bahwa kemenangan ini tak bisa dibeli dengan rupiah. Sebuah perjuangan yang bermandi darah kala itu. Tidak hanya harta, raga jadi taruhannya. ...75 tahun yang lalu,
Agustus adalah bulan tercabutnya tangis, bulan terbebasnya nafas dari jepitan tirani, bulan terbebasnya rakyat Indonesia dari tipu daya Belanda. Agustus adalah bulan yang menjadi saksi kemerdekaan yang tak pernah putus. Agustus berpesan di peringatan kemerdekaan ini, sambutlah dengan sukacita, buatlah parade merah putih, buatlah barisan muda merah putih, kibarkan merah putih setinggi-tingginya. Dendangkan lagu kemenangan. Teriakkan kata merdeka di pelataran rumahmu, di gang-gang kumuh, di rumah-rumah mewah, di gedung-gedung megah, di setiap tempat yang kamu lewati. Kepalkan tangan seraya berucap merdeka. Mari kita sambut kemenangan jiwa raga, kebebasan hak dan wewenang tanpa ada kata tapi. Sambut ulang tahun negeri ini dengan sukacita, meski pandemi masih merajai pertiwi, masih merajai negeri. Buktikan bahwa kita, rakyat Indonesia, akan menjaga merah putih sampai dunia ini ditelan bumi. Kibarkan merah putihmu di seluruh penjuru negeri, agar rakyat pribumi bisa lebih dalam mengagungkan bulan Agustus, mengistimewakan Agustus sebagai bulan merah putih. Ditulis Sri Penny Alivia Habibah, 8 Agustus 2020. Setelah menikmati dua puisi yang dibacakan oleh masing-masing pembaca, kita akan lanjutkan ke puisi yang ketiga. Akan tampil Ons Untoro, seorang sastrawan dan budayawan yang saat ini menjadi Kepala Rumah Budaya Tembi di Bantul. Ons Untoro banyak menulis dan menerbitkan antologi puisi. Beberapa puisinya belum lama ini dibacakan oleh dua penyair senior Bantul, Ons Untoro dan Rumah Budaya Tembi, tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sastra dan budaya pada umumnya. Tembi memiliki beberapa acara rutin. Salah satu acara rutin yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas adalah Sastra Bulan Purnama.
Apalagi kegiatan ini diikuti dengan pendokumentasian dan penerbitan buku antologi. Ons Untoro akan membaca karyanya sendiri yang berjudul Corona di Hari Merdeka. Puisi ini benar-benar sangat sesuai dengan yang terjadi sekarang di negeri kita dan bahkan juga di seluruh dunia. Corona telah menjadi musuh nyata umat manusia meskipun tan kasat mata. Inilah Corona di Hari Merdeka, Ons Untoro. Oke, selamat malam. Di acara UGM berpuisi ini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Corona di Hari Merdeka. Puisi yang saya buat pagi tadi. Di hari merdeka ini, kita kembali ke medan perang. Segalanya samar dan tegang, kata seorang laki-laki tua, seolah mengenang perjuangan. Lupakan masa lalu, musuh telah lama berlalu. Kita telusuri jejak matahari untuk anak cucu, ujar perempuan menanggapi. Musuh kita sama, sebangsa, sedunia, tak terlihat wajahnya. Laki-laki itu berucap. Perempuan itu tertegun, tak ada kata diucap. Bumi bersedih, dunia berduka, negara-negara kehilangan warga, Indonesia diantaranya. Musuh kita bukan bangsa, makhluk tak kasat mata, kita mengenalinya corona atau COVID-19. Tanpa rasa belas menggigit tubuh penuh ikhlas. Kita tak bisa bersama, seperti dulu bergerilya, menghadapi corona, justru saling pisah atau tinggal di rumah. Corona tak mendekat, kita hidup sehat. Di hari merdeka, kita melupa duka. Di hari merdeka, corona membawa duka. Di hari merdeka, corona memberi tanda ragam warna satu juga. Meski jarak bisa ditunda, rasa bersaudara tak hilang muka. Di hari merdeka, mari kita jaga satu jua, beda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Jogja, 8 Agustus 2020. Terima kasih, selamat malam. Penggemar puisi di seluruh dunia, dan kita akan melanjutkan ke pembaca puisi yang keempat. Profesor Dr. Gandes Retno Rahayu, dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dokter yang sangat suka membaca buku dan traveling ini memiliki beberapa prinsip hidup yang keren. Bagi saya, setiap hari adalah hadiah. Layaknya sebuah hadiah perlu diapresiasi, perlu dijaga, perlu disyukuri, dan dirawat, serta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitulah katanya. Membaca puisi di bulan Agustus menjelang peringatan Hari Merdeka adalah salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Tambahnya, Dr. Gandes akan membaca karya penyair sastrawan besar Indonesia yang belum lama ini menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah. Beliau adalah Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, penyair yang sering disebut sebagai penyelamat para lelaki gombal yang kehilangan kata-kata untuk menyatakan isi dada bernada cinta kepada pujaan hatinya. Konon, para lelaki gombal bisa meminjam puisi Sapardi untuk mengungkapkannya. Dr. Gandes, silakan memaknai kata-kata Sapardi. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan
kedamaian. Bersama saja berjudul Menatap Merah Putih. Menatap merah putih. Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban, nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih harus diawali dengan pertumpahan darah pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak merdeka. Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkasa murka. Membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia. Menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela kibarannya di angkasa raya. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Kita sampai ke pembaca yang kelima untuk sesi yang pertama ini. Akan tampil Dr. Darwito, SH, SPB, K. Ong. Alumni UGM, UI, Undip, dan UII ini pernah menjabat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Karyadi, Direktur Medik Rumah Sakit Karyadi, dan kemudian menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Dr. Sarjito hingga tahun 2020. Pak Dokter yang doktor ini menciptakan sendiri puisinya yang berjudul Pancasila Final. Ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia terkini. Ketika Pancasila masih dipertanyakan dan diperbincangkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya sebagai ideologi negara. Bagaimanapun, kata Dr. Darwito, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan itu bersifat final serta tidak boleh diganggu-gugat. Kita cermati selengkapnya dalam puisi yang dibacakan penulisnya. Pancasila Final. Pancasila Final. Saat malam mulai beranjak menuju keheningan, sukma melayang menerawang entah kemana, mencari letak kesunyian, bertemu diskusi imajiner. Saat diskusi dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Raja Jawa tanpa mahkota, Soekarno berapi-api mengutarakan nasionalisme.
Kartosoewirjo tidak kalah bergemuruhnya mengutarakan Islamisme. Musa dengan suara lantang mengutarakan tentang sosialisme komunisme. Diskusi tidak berkesudahan. Semua diam mematung bak batu candi. Hanya suara jangkrik malam hari yang menemaninya. Kesepakatan disodorkan Pancasila untuk menampung ketiganya. Ketuhanan, nasionalisme, dan sosialisme. Ini final. Diskusi saya sudahi, kata H.W.S. Cokroaminoto. Soekarno, setuju. Kau berdua, Karto dan Musa, setuju. Tetapi suaranya tertelan malam. Oke, diskusi saya tutup dengan hasil kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara dan itu final. Tidak boleh diganggu-gugat. Aku terbangun saat ayam berkokok dan suara azan subuh berkumandang. Terima kasih. Selamat malam dan kembali lagi kita bersama acara baca puisi kemerdekaan. Para penggemar puisi dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua acara baca puisi ini, akan kita hadirkan lagu dan puisi khusus mengenang almarhum Bapak Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto. Beliau adalah mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM. Jadi almarhum Prof. Iwan juga aktif menulis serta membaca puisi dan masih ikut baca puisi kemerdekaan sampai dengan tahun lalu. Oleh karena itu untuk mengenang beliau ada pembacaan puisi dan sekaligus iringan lagu. Pembacaan puisi akan dilakukan oleh Bapak Dr. Darwito dengan iringan lagu oleh teman-teman seangkatannya Fakultas Kedokteran UGM tahun 80. Ini dia lagu dan puisi persembahan untuk almarhum Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto. Sorot matanya tajam, senyum selalu dipilih, tutur katanya halus, bicaranya pelan tetapi jelas. Selingan humor selalu segar. Dia cinta Indonesia.
airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur. Pulau Ternate yang amat subur. Pulau berarti puja bangsa. sejak dulu kala